2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Panggilan untuk ikut menderita. Paulus memberitahukan bagaimana ia sebagai seorang pemberita Injil yang menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Ia mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidupnya. Inilah yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini kepada Timotius. Ada satu resiko yang harus dihadapi. Ada satu resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang yang memberitakan tentang kabar baik. Dan harus disadari oleh setiap orang-orang percaya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Tidak selamanya kebenaran itu dapat diresponi dengan cara yang baik. Ada kalanya kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu diresponi dengan cara yang tidak baik. Dan sebagai seorang pengikut Tuhan, ia memberitakan tentang kasih Tuhan, kabar baik kepada orang lain, siap dengan berbagai macam resiko-resiko yang harus kita hadapi. Sehingga kita tidak akan menjadi kecewa dan kemudian berhenti untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain karena mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi hal yang menarik yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini adalah ia mengalami penderitaan dan bahkan dikatakan dibelenggu seperti seorang penjahat, dan bahkan Paulus pernah masuk ke dalam penjara karena Injil yang dia beritakan. Ia ditangkap bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena Injil yang dia beritakan. Saudaraku, hal yang menarik yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah dia dapat dibelenggu, tetapi firman Allah tidak dapat terbelenggu. Kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan tidak dapat dibelenggu oleh siapapun juga. Ada kuasa Tuhan yang akan menyertai setiap orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara fisik kita mungkin bisa mengalami penderitaan karena Injil. Secara fisik kita bisa dibelenggu, kita bisa dibatasi. Tapi Injil Kristus, firman Tuhan itu tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibelenggu oleh siapapun. Manusia tidak dapat dan tidak punya kuasa untuk itu. Karena ada kuasa besar di balik pemberitaan Injil yang kita beritakan. Ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita dalam berita Injil yang saudara sampaikan. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita saat ini. Biarlah ketika kita memberitakan Injil
dan kita mengalami berbagai macam penderitaan, biarlah kita tidak menjadi kecewa oleh karena kita menyampaikan kebenaran. Saudaraku, biarlah kita terus memohon pertolongan daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Soli Deo Gloria.